Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, agama, ras, serta perbedaan golongan dalam masyarakat. Namun, keragaman itu merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan untuk memperkuat kejayaan dan keunggulan bangsa. Nah, maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 94 akan mempresentasikan tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kenalan dulu yuk sama anggota-anggota dari kelompok kami. Filko, Filzah, Kamila, Kalila, Misyala, Gibran, Raihan, Naila, Putri, Trisha, Wahyu, dan Zulaika yang akan menjelaskan tiap-tiap bagian dari materi ini. Pada bab ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, serta upaya-upaya penyelesaian masalah tersebut. A. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu contoh dari harmoni dalam keberagaman sosial budaya adalah dengan menghormati dan bersikap toleran terhadap semua budaya yang ada di Indonesia. Jenis keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia yaitu: pertama, keberagaman bahasa, kedua, ada keberagaman rumah adat, yang ketiga, ada keberagaman upacara adat, dan yang keempat, ada keberagaman seni daerah. Permasalahan dalam keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia meliputi sifatnya perubahan sosial budaya, timbulnya sikap etnosentrisme, dan timbulnya sikap stereotip. Kekayaan budaya bangsa ini tidak perlu untuk dijadikan satu, sebab perbedaan kultur sosial budaya setiap daerah adalah kekayaan bagi Indonesia. Perbedaan ini bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan, dan ilmu-ilmu pengetahuan, serta mengembangkan kreativitas dan inovasi di bidang budaya. Cakupan sosial budaya tidak hanya tentang upacara adat. Nyatanya, sosial budaya mencakup dalam berbagai kehidupan, seperti budaya keseharian suatu lingkungan, tata cara, pola pikir yang berbeda, praktik-praktik, atau hubungan antar anggota masyarakat. Begitu banyaknya perbedaan sosial budaya di Indonesia, memang sangat rentan terjadinya pergesekan dan perpecahan. Yang kedua, ada harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Keberagaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Keadaan ekonomi yang beragam sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Contohnya, jika tinggal di daerah pantai, maka pekerjaannya sebagai nelayan atau penjual ikan. Dengan adanya keberagaman ini, maka ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat. Jenis keberagaman ekonomi di Indonesia ada 8, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, dan perdagangan. Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terbagi jadi 4, yaitu kemiskinan, kecemburuan sosial, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kesenjangan. 3. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Gender dalam bahasa Inggris merupakan jenis kelamin, yang merupakan suatu karakteristik yang membedakan antara maskulinitas dengan femininitas, yang dibedakan berdasarkan peran, kedudukan, tugas, sifat, sikap, dan atribut antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kesetaraan gender itu ialah suatu keadilan di mana bahwa semua orang memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama, dalam arti tanpa didiskriminasikan berdasarkan perbedaan identitas gender mereka. Tujuan adanya kesetaraan gender adalah dengan mengakhiri segala bentuk diskriminasi, menghapuskan segala bentuk kekerasan, dan memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi.
Karena banyak banget ketidakadilan perbedaan gender bagi perempuan, maka dibentuklah kesetaraan gender bagi perempuan. Yang pertama itu ada memiliki posisi yang sama di masyarakat, mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, tidak diperlakukan kasar, dan tidak ada kesenjangan di dunia kerja. Sering berkembangnya zaman, kesetaraan gender bukan cuma dilihat dari ciri fisik laki-laki dengan perempuan, tetapi dilihat juga dari keahlian atau akademik mereka masing-masing. Nah, berikut adalah contoh profesi pekerjaan dari kesetaraan gender. Yang pertama itu ada wanita yang berprofesi sebagai poluan atau polisi wanita. Yang kedua itu ada laki-laki yang berprofesi sebagai penari tradisional. Yang ketiga itu ada laki-laki yang berprofesi sebagai mua atau makeup artist. Dan yang keempat itu ada wanita yang berprofesi sebagai atlet sepak bola. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial, seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Nilai dalam masyarakat ini contohnya seperti gotong royong, saling menghormati di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Tapi pada realitanya sekarang ini banyak orang yang acuh tak acuh dengan adanya sikap seperti itu. Padahal yang kita ketahui, kalau kita menerapkan sikap seperti itu akan mencerminkan kehidupan yang tentram. Hal yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu proses sosial dan bencana alam. Kenapa bencana alam termasuk kategori sumber masalah sosial? Karena bencana alam dapat menyebabkan perubahan fisik yang dimana manusia harus menyesuaikan dirinya kembali di lingkungan yang baru. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Yang kurang atau tidak ideal ini sama seperti nilai dalam masyarakat yang pada realitanya itu tidak sama atau tidak ideal. Jenis faktor penyebab permasalahan sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Contoh yang saya ambil adalah makanan. Misalkan di dalam sebuah keluarga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli makanan. Pasti di dalam keluarga tersebut terjadi permasalahan sosial yang dimana mereka harus mencari cara bagaimana caranya agar tetap menghasilkan penghasilan supaya mereka dapat membeli bahan pangan yang mereka konsumsi. Yang kedua, faktor budaya. Faktor kebudayaan banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Karena kebudayaan Indonesia telah dipengaruhi oleh kebudayaan luar yang menyebabkan kebudayaan Indonesia terlupakan, kita sebagai generasi penerus juga tidak boleh tertinggal dengan kemajuan teknologi. Tetapi kita juga harus pintar-pintar dalam menyaring kebudayaan luar yang masuk ke dalam kebudayaan Indonesia dan tetap melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, faktor biologis. Penyebab faktor biologis seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Solusinya adalah dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan serta memberi pengetahuan pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Contoh dari faktor biologis adalah di kondisi seperti ini. Di kondisi seperti ini, kita tidak boleh ketergantungan dengan fasilitas-fasilitas di luaran sana, tetapi kita juga harus mandiri terhadap diri kita sendiri untuk tetap menjaga kesehatan, pola makan yang teratur, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 4. Faktor psikologis. Masalah ini dapat muncul jika kondisi psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Selain itu, masalah ini juga dapat muncul akibat beban hidup yang berat. Misalnya saja orang yang stres berkepanjangan karena pekerjaan yang menumpuk, sehingga memicu luapan emosi yang dapat berakhir konflik dengan masyarakat lain. Clyde Cochran dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Cultures membahas adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal yang dapat ditemukan di seluruh dunia.
Unsur-unsur ini merupakan bagian dari sistem sosial budaya yang terdiri atas 7 hal sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Keyakinan dan kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Yajna atau upacara keagamaan adalah ekspresi perilaku konkret dan dapat diamati. Secara sosiologis, upacara keagamaan merupakan fenomena penting dalam rangka memahami agama. Contoh dari upacara keagamaan diantaranya Ngaben, upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali dan tergolong sebagai upacara fitrahiyatnya. Dan Waisak, peringatan kelahiran Pangeran Siddhartha, penerangan sempurna menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Di dalam negara Indonesia, memang ada perbedaan agama, kepercayaan, dan keyakinan. Kita harus menerima perbedaan itu dengan lapang dada dan menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. B. Sistem masyarakat. Sistem masyarakat adalah sistem alias norma, kebiasaan, nilai, atau kepercayaan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi antara berbagai individu. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan mencapai tujuan masyarakat itu sendiri, alias saling melengkapi kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Peran penting dari organisasi kemasyarakatan adalah turut serta membangun negara melalui pemberdayaan masyarakat, membantu pemerintah dalam menyukseskan program pemerintah, serta sebagai penyeimbang agar negara tidak kembali mengarah pada sistem otoriter. 3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu secara formal, informal, dan non-formal. Secara formal, pengetahuan dapat diperoleh melalui lembaga formal, legal, terstruktur, dan juga terorganisir, misalnya sekolah, akademi, dan universitas. Secara informal, pengetahuan diperoleh melalui lingkup yang semi-formal, misalnya kursus atau les. Dan secara non-formal, pengetahuan diperoleh secara otodidak melalui orang tua maupun melalui proses pengalaman diri sendiri. Salah satu permasalahan dalam sistem ilmu pengetahuan adalah terjadinya kecurangan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Contohnya menyontek dalam ujian, joki tugas, jual beli kunci jawaban, dan juga jual beli ijazah tanpa melalui pendidikan. 4. Bahasa. Pengertian. Bahasa merupakan alat penyampai pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa sebagai wadah dari perilaku aktivitas masyarakat, di samping fungsinya sebagai alat komunikasi, yakni bidang sosial, ekonomi, politik, kedokteran, perdagangan, teknologi, sains, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Bahasa dipergunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala perlambangan kebudayaan anggota masyarakat. Bahasa dan budaya memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi, serta bisa dikatakan bahwa masing-masing entitas yang satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa peranan yang lain. Permasalahan. Bahasa dalam masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Arus globalisasi menjadi fenomena dalam masyarakat yang tidak bisa terbendung lagi. Karena globalisasi juga mengubah sikap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini dipengaruhi pula dengan perkembangan media komunikasi dan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, sehingga penggunaan bahasa pun kadang-kadang tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar. Demikian pula dengan bahasa daerah kita cenderung telah tergusur karena penggunaan bahasa daerah dianggap kampungan. Hilangnya bahasa daerah berarti hilangnya kebudayaan daerah. Hal itu menimbulkan kekosongan atau kehampaan kebudayaan. Dengan demikian, masyarakat itu kehilangan jati dirinya. Bahasa daerah menjadi asing di daerah sendiri karena tidak dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Solusi: menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Bila dalam komunitas dan lingkup tertentu, penggunaan bahasa bisa disesuaikan dengan keadaan. Namun, apabila dalam kondisi formal atau mencakup banyak orang dari berbagai kalangan, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Sebisa mungkin pakailah bahasa Indonesia dimanapun berada. Contoh yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dimanapun kita berada. Yang kedua, melakukan penyuluhan mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dan daerah agar tidak hilang. Dan yang terakhir, menghindari pergaulan yang sering menggunakan bahasa gaul yang tidak sopan atau kotor. 5. Sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencaharian misalnya banyaknya masyarakat yang sering mencuri, korupsi, banyaknya pengangguran dan TKA, juga banyak generasi muda yang kurang kreatif dan terlalu malas dalam mencari mata pencaharian. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, kita dapat membuka lapangan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan kemampuan keterampilan kerja sesuai kebutuhan perusahaan, memberikan pembiayaan murah untuk modal masyarakat menengah ke bawah, menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman yang memberikan efek jera, dan membuat kebijakan yang dapat mengelola jumlah tenaga kerja asing minim. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Teknologi merupakan sarana dan prasarana yang menyediakan barang atau komponen bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup umat manusia. Teknologi merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah dan dapat mempengaruhi sistem sosial budaya lain. Kemajuan teknologi juga berasal dari pengembangan unsur pengetahuan masyarakat. Perkembangan teknologi dimulai sejak tahun 2004 sampai saat ini dan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, yaitu 1. Tidak ada lagi batas waktu dan negara. Yang kedua, masyarakat dimudahkan dalam berkomunikasi dengan teman atau kerabat. Yang ketiga, pada bidang jasa pengiriman, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Yang keempat, dengan fitur mobile banking, sekarang kita bisa melakukan transaksi melalui ponsel. Tetapi teknologi juga bisa menimbulkan dampak negatif dan bahkan menggantikan budaya yang sudah ada, seperti yang pertama, budaya silaturahmi akan sedikit tergeser. Yang kedua, teknologi dapat disalahgunakan biasanya terkait pelanggaran hak cipta seperti pembajakan software. Yang ketiga yaitu kejahatan cyber atau cybercrime seperti pembajakan kartu kredit dan penipuan online. Yang keempat, maraknya pornografi dan perjudian online di berbagai negara. Dan yang kelima yaitu teknologi dapat menggantikan peran manusia. 7. Kesenian. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia yang terwujud melalui keterampilan atau daya kreativitas manusia dalam bentuk karya-karya yang bersifat indah dan simbolis. Seni dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Seni rupa, bisa jadi seni lukis, seni patung, dan seni ukir. Seni sastra, bisa jadi puisi dan prosa. Seni pertunjukan bisa jadi seni tari, seni teater, dan seni musik. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebiasaan dan adat istiadat sendiri yang diaplikasikan dalam bentuk kesenian dengan tujuan untuk mengekstensikan diri dan daerahnya. Menurut Haviland, fungsi seni secara umum adalah 1. Sebagai hiburan bagi masyarakat, 2. Untuk menentukan norma perilaku yang teratur, 3. Menambah solidaritas masyarakat, 4. Sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lainnya. Permasalahan yang muncul dalam unsur kesenian ini diantaranya adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Walaupun sebagai ekspresi jiwa, emosi, dan ide seseorang atau sekelompok orang, namun tetap harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak memunculkan masalah baru yang dapat mengganggu ketertiban umum. C. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, memerlukan peran dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya perlu meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Contoh dari meningkatkan kualitas kesehatan yaitu menciptakan hidup bersih dan sehat. Jika hal tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan mempengaruhi mental dari masyarakat itu sendiri. Seperti dalam ungkapan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, yang bermakna jika badan kita sehat dan bersih, maka jiwa pun akan sehat
mental pun akan kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan. Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang dapat memberi bantuan serta pemberdayaan, seperti memberi bantuan kepada korban bencana, contohnya bencana Gunung Semeru, mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. Selain itu, kita juga mesti menjaga kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. Dapat dilakukan dengan mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Karena dengan kita menjaga kerukunan hidup, maka dengan mudahnya kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, serta menciptakan kekompakan sesama bangsa. Dan juga dengan mengembangkan kebudayaan nasional, maka budaya yang ada di bangsa ini akan tetap terlestari sehingga dapat menjaga keutuhannya. Bagi generasi muda, sangat perlu dikembangkan minat, bakat, serta semangatnya. Melindungi generasi muda dari hal-hal yang berbahaya seperti penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, serta zat adiktif lainnya atau narkoba. Melalui gerakan pemberantasan, penyuluhan, dan mengedukasi masyarakat serta generasi muda tentang bahaya narkoba agar meningkatnya kesadarannya. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi adalah suatu usaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dialami oleh banyak orang di Indonesia. Upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Mengupayakan kehidupan yang layak bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar, dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah, serta menumbuh kembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi secara efektif dan efisien, serta ditetapkan dengan undang-undang. Contoh dari upaya penyelesaian permasalahan ekonomi adalah 1. Membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja bagi segenap rakyat beserta seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif. 2. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. 3. Adanya bantuan berbentuk kartu seperti Kartu Indonesia Pintar, BPJS, Kartu Jakarta Pintar, dan lain-lain. 4. Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan bidang keahlian kerja agar dapat meningkatkan produktivitas. 5. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang dimulai dari tingkat desa. Dan yang terakhir ada mengefisiensikan pendistribusian logistik agar dapat menjangkau ke semua daerah. Dengan adanya beberapa bantuan tersebut, permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia setidaknya bisa berkurang sedikit demi sedikit. Yang ketiga yaitu upaya penyelesaian permasalahan gender. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi. Lalu yang kedua peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Lalu ada pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah. Yang keempat ada pelaksanaan KIE untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di daerah. Lalu yang kelima penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi terhadap perempuan. Yang keenam, pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang terakhir, ada peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi. Nah, terus ada lagi nih hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal. Yang kedua, terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan. Lalu yang ketiga, berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. Berikut merupakan contoh gambar laki-laki dan perempuan menyuarakan ketidakadilan gender dalam bentuk demo. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.